Bapa di sorga, terpujilah namamu dari kekal sampai kekal. Kiranya channel ini menjangkau banyak jiwa-jiwa untuk kemuliaan namamu. Dan berkatilah setiap orang yang telah mendukung channel ini. Di dalam nama Yesus hambamu berdoa. Amin. Tema kita pada pagi hari ini adalah menjadi pribadi yang membanggakan. Ya, itu tema kita pagi hari ini. Siapa yang perlu dia banggakan? Yang pertama tentunya Tuhan. Sebagai murid Kristus harus membanggakan penciptanya. Yang kedua, dia harus membanggakan orang tuanya. Dia harus membanggakan pendidiknya, bisa terkategori guru, atau dia juga harus membanggakan rohaniawan atau mentor di mana saja. Ya, mentor itu bisa banyak, ya tergantung profesi yang dipercayakan kepada dia untuk mendidik kamu. Itu mentor, ya. Jadi ada pihak-pihak yang harus kita senangkan, membuat dia bangga melihat kita gitu. Nah, kita belajar dari kehidupan Gaius. Nah, ini bukan Gaius yang itu ya, yang berkasus itu, yaitu Gaius Tambini itu ya. Gaius Tambini yang terjerat kasus. Ini Gaiusnya lain ya, Gaius dalam Alkitab. Nah, ada 3 hal yang perlu kita pelajari, kita ingat dari kehidupan Gaius. Yang pertama, Gaius itu memiliki jiwa yang sehat atau jiwa yang baik-baik saja. Apa saja itu jiwa, Mister? Mister akan sampaikan jiwa itu adalah pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, itu dimiliki Gaius secara baik. Sehingga ada katanya, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jadi Gaius ini memiliki jiwa yang sehat. Yaitu sekali lagi pikiran, perasaan, dan kehendaknya Gaius itu baik. Sehingga dipuji oleh Rasul Yohanes. Ini luar biasa. Apakah kita sudah sama seperti Gaius? Memiliki jiwa yang baik-baik saja, memiliki jiwa yang sehat, pikirannya positif, perasaannya tidak tersakiti, perasaannya penuh dengan kasih, lalu kehendaknya ingin selalu berbuat positif atau berbuat baik kepada orang lain. Jadi poin pertama, kalau kamu mau menjadi pribadi yang dibanggakan oleh siapa saja, kamu harus memiliki jiwa yang baik, jiwa yang sehat, pikiran, perasaan, dan kehendak. Jangan pikirkan yang aneh-aneh, apalagi memikirkan segala sesuatu yang melanggar firman Tuhan. Ya, jangan pernah membenci orang. Jangan pernah mendendam kepada orang. Dan milikilah kehendak untuk selalu berbuat baik kepada orang lain. Itu jiwa. Jiwa seperti ini yang Tuhan mau. Ya, karena di balik jiwa yang sehat pasti terdapat tubuh yang sehat. Dan juga kerohanian yang sehat. Itu. Karena jiwa itu semacam jembatan atau semacam alat pengikat untuk tubuh dan roh itu bekerja sama dalam memuliakan nama Tuhan. Kalau udah jiwanya sakit ya bermasalah. Tapi Gaius jiwanya baik dan perlu kita teladani. Ya, untuk melatih jiwa itu simpel ya. Pikirkan yang positif, belajar firman Tuhan, pikirkan yang baik-baik. Ya, melatih perasaan itu simpel. Ya, jangan menyimpan dendam, jangan menyimpan sakit hati, belajar mengampuni, itu melatih perasaan. Ya, lalu kehendak itu seleksi kemauan atau keinginanmu yang berlebihan yang melanggar firman Tuhan, itu melatih jiwa ya, secara praktis. Lalu yang kedua, kalau kamu mau menjadi pribadi yang dibanggakan, kamu harus hidup dalam kebenaran. Tadi kita sudah baca. Ya, di sini ada
kalimat ya yang Mister tandain ini, ini. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Ini kebanggaan pemimpin rohani Gaius. Ya, tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Dan Gaius adalah orang yang hidup dalam kebenaran. Sebab engkau memang hidup dalam kebenaran, itu katanya. Apa itu kebenaran, Mister? Kebenaran dalam Alkitab itu ada dua. Satu, Tuhan Yesus atau Allah itu sendiri yang benar. Lalu yang kedua, firman Allah. Jadi kedua ini harus kita imani, kita hidupi. Tuhan Yesus kita ada di dalamnya, firman Tuhan kita membacanya dan melakukannya. Itu kebenaran. Dan Gaius hidup dalam kebenaran sehingga Rasul Yohanes bersukacita tatkala mendengar bahwa Gaius hidup dalam kebenaran. Teladan Yesus yang kita ikuti, ajaran firman Tuhan yang kita lakukan, bukan ajaran yang lain. Jadi kalau ada di sekitarmu ajaran lain, siapa saja, nggak penting. Kalau ajarannya bertentangan dengan firman Tuhan, tunggu dulu. Layak dipertimbangkan. Kalau memang kamu anak Tuhan sejati, kamu akan menomorsatukan firman Allah. Tapi memang ada etikanya, ya nggak sembarangan. Jikalau ada ajaran orang yang bertentangan dengan firman, langsung kamu marah-marah. Bukan begitu. Ada cara menolak dengan baik. Ada cara menghindar dengan kasih. Jadi yang bersangkutan tidak tersinggung, tapi kita tidak melakukan ajaran yang salah itu. Begitu. Tetap harus menggunakan budi pekerti. Jadi kalau kamu mau menjadi pribadi yang membanggakan, dibanggakan, yang kedua harus hidup dalam kebenaran. Seperti Gaius, ya. Dengan kata lain, hidup dalam Kristus, melakukan perintah Kristus. Yang di dalamnya tidak ada kebohongan. Itulah hidup dalam kebenaran. Mister berharap seiring waktu berjalan, kalian dan kita bisa hidup dalam kebenaran bersama-sama. Dan Tuhan bangga. Yang ketiga, ya, berbuat baik. Coba kita lihat di ayat berikutnya, dimulai kata mereka. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu. Baik benar perbuatanmu, jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Yang ketiga, kalau mau dibanggakan oleh orang, kamu harus memiliki kasih untuk berbuat baik. Coba lihat Gaius, di sini perbuatannya baik. Perbuatannya baik sehingga dipuji oleh Rasul Yohanes. Dia memiliki perbuatan yang baik, penuh dengan kasih, menolong orang sekitar, menolong jemaat Tuhan. Come on, tidak usah bermusuhan dengan yang lain. Come on, bantu yang membutuhkan pertolongan. Ya, itu harus kamu pikirkan. Latihlah hidupmu untuk selalu berbuat baik. Berbuat baik gak selalu uangnya, nak ya. Kamu memberi jasa pun itu sebenarnya sudah berbuat baik. Amin. Itu. Jadi untuk menjadi pribadi yang membanggakan atau dibanggakan baik Tuhan, orang tua, pendidikmu, rohaniawan, mentormu, kamu harus miliki 3 hal. Belajar dari Gaius. Yang pertama, kamu harus memiliki jiwa yang baik atau sehat. Yang kedua, kamu harus hidup dalam kebenaran. Yang ketiga, kamu harus berbuat baik yang dilandasi dengan kasih. Kalau ini kamu miliki, kamu akan dibanggakan oleh siapa saja. Dan orang akan berkata, luar biasa anak ini. Hebat anak ini. Betul-betul melimpah dengan kasih Kristus.
betul-betul dekat dengan Tuhan dan betul-betul sehat cara berpikir dan kasihnya dirasakan oleh orang lain. Dan tiba waktunya nanti kalau kamu jadi pemimpin luar biasa di negara ini, orang akan sangat mencintaimu, sangat mengasihimu karena kamu dibanggakan. Kamu akan diceritakan bahkan sampai ke seluruh dunia. Kamu akan dibahas mengenai hal-hal positif di seluruh dunia karena kamu membanggakan siapa saja. Ini saja yang bisa diterbagikan. Kiranya mendorong kamu. Tuhan Yesus memberkati. Joy to the world, the Lord is come. Let earth